wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu para jamaah Majelis Taklim Masjid Persis PJ GBA 1 Bojong Soang yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu di waktu dan di tempat yang ini gitu kan. Yang ini. Iya, karena ini merupakan pengajian luar biasa ya. Di sini babu sodakoti tatawu artinya bab sodakoh tatawu. Tatawu artinya sunat. Ya. Ketika bapak dan ibu ditanya tentang titik singgung atau nisbah antara zakat, infak dan sodakoh, apa perbedaannya dan apa persamaannya? Kita bertanya kepada 5 orang penceramah, saya yakin akan muncul 5 jawaban yang berbeda tentang persamaan, perbedaan antara zakat, infak dan sodakoh. Ya. Nah, yang saya pahami dari 3 macam nama yang tadi itu pada prinsipnya dia merupakan perpindahan hak milik. Perpindahan hak milik ada yang disebut dengan zakat, ada infak, ada sedekah. Nah, apa sentralnya? Sentralnya ialah sedekah. Sedekah merupakan pusatnya. Nah, misalnya apa yang melandasi saya punya paham sedekah merupakan sentralnya, atau bahkan menjelaskan atau ayat yang ke-60. Di sana dijelaskan naudzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan berikutnya. Awal ayat tadi menggunakan kalimat jama', Pak ya. Innamas shadaqatu, bukan innamas shadaqah. Kalau satu namanya as-shadaqah, kalau banyak as-shadaqatu, diakhiri dengan alif dan tak tanis. Dia itu memiliki pengertian innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat, infak dan sedekah. Maka menggunakan bentuk jama', tidak menggunakan kalimat innamas shadaqah, tapi kalimatnya innamas shadaqatu, bentuknya jama'. Berarti itu sedekah merupakan sentralnya atau pusatnya. Nah, bagi siapa? Ayat yang tadi 2 saja saya akan angkat di 2 ayat yang tadi. Yang pertama lil fuqara, yang kedua lil masakin gitu kan. Lil fuqara'i wal masakini, untuk orang-orang fakir dan masakini. Apa ti masakini? Kan? Ada geningan pemuda masakini. Pemuda-pemuda yang miskin. Kenapa miskin? Apa cirinya? Nu kahiji dicukurna teu bener, anu kadua make antingan sabelah, anu katilu make lepis batuurna soek. Oh, itulah pemuda masa kini. Itu bukan hebat, Pak, tapi itu kekurangan sebetulnya, Pak ya. Innamas shadaqat, sesungguhnya sodakoh itu bisa zakat, bisa infak. Bagi siapa? Satu lil fuqara, bagi orang-orang yang fakir. Yang kedua wal masakini, dan orang-orang miskin. Nah, sakitu heula ieu tampi. Ada overheat ya radiatorna, tampi heula bismillah. Iya. Jadi sedekah merupakan sentralnya, Pak ya. Nah, ada 2 macam sedekah. Yang pertama, sedekah tatawu alias sedekah yang sunat, ya. Sedekah tatawu ialah sedekah yang sunat. Nah, yang kedua, sedekah al-faridah atau sedekah yang wajib.
Sedekah sunat contoh, Pak ya. Contohnya misalnya kita sekarang kan duduk di sini nyender karena tembok masing-masing, kemudian ada canceling yang lewat. Uang kan ada, Pak ya, uang ada di nasaku. Saya juga ini ada di nasaku, tapi bukan untuk canceling, bukan untuk beli bensin, tapi betul paroe kene Pak di supaya lengkong tanya baik hadis sekalian itu kan nanti pulangnya itu kan sudah buricakan ya. Jadi puil katanya itu low alah tereh beak tapi dan nepi lah ke dia gitu kan. Jadi ini untuk beli BBM Pak ya. Nah, Bapak uang ada, canceling juga lewat, dipikir-pikir iya asukeun tong kana cancelingnya mending beli BBM gitu kan. Kata yang lainnya meling beli bajigur, meling beli udud, disedkeun tah kenceng teh. Dosa enggak, Pak? Tidak berdosa. Itu kan termasuk sunnah, Pak. Termasuk tatawu. Dimasukkan uang ke canceling itu hebat, tidak pun tidak mengapa. Apa kekurangannya? Kita tidak punya pahala. Tapi ingat, Nabi kan bersabda kepada para sahabat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, abdolu dinarin. Kalau di kita abdolu rupiahin, Pak ya. Itu kalau di kita kan. Nah, kenapa Nabi bersabda abdolu dinarin? Itu di Nabi yang ada dinar dan dirham. Kalau sekarang kan real, dulu itu dinar. Jadi kata Rasulullah, abdolu dinarin yunpikuhu rojulu dinarun yunpikuhu ala iyalihi. Dinar yang abdol, rupiah yang abdol ialah kata Rasul, rupiah yang diinfakkan oleh seorang keluarga oleh seorang suami kepada anggota keluarganya. Ya kita, Pak. Jadi berapapun uang yang kita infakkan kepada anggota keluarga, kepada siapa? Kepada anak orang lain. Saha anak orang lain teh? Istri, istri anak sahasok eta. Pan anak batur eta teh. Ke orang bat dipikannya diimahan, disimbutan, tak anak batur eta teh Pak. Ibu deui di sarwana pangmasakeun eta kan anak batur salaki teh. Pak ya. Ya, itulah Islam mengatur seperti itu kan. Suami punya kewajiban dan ada hak. Itu juga kan sama ada hak dan kewajiban. Jadi Bapak kata Rasul itu infak yang afdol itu adalah rupiah yang afdol kata Nabi ialah rupiah yang kita berikan kepada anggota keluarga. Bapak tidak perlu merasa lebar duit dibikin sedekah pamajikan, jangan. Itu level yang tertinggi kata Rasul. Kalau orang membaca hadis ini tidak mungkin terjadi ada amplop dina kopiah, tidak mungkin. Ya amplop dina kaos kaki kan teman sepengalaman Ustad, bukan Pak Haji Ajat yang begitu bukan saya kan itu. Ya amplop dina saku jaket anu panghanapna, nah senaya gitu kan. Itulah abdulu dinarin kata Rasul Pak. Kemudian yang kedua wa dinarun kalau di kita wa rupiahun Pak ya. Dan dinar yang diinfakkan oleh seseorang untuk kendaraannya yang dia pergunakan untuk fi sabilillah membela agama Allah gitu Pak ya. Allah kan menjanjikan kalau ente membela menolong agamaku aku akan bantu anda kan gitu kata Allah. Jadi ketika Bapak berangkat ke luar kota apakah healing atau piknik, catat oleh Bapak dan piknik merupakan bagian dari perintah Allah itu. Dalam Quran itu terdapat dalam 5 tempat perintah piknik kepada kita Pak ya. Siru fil ardi, bepergianlah kamu di muka bumi ulah cicing di gebah hiji salamin apa ya. Sok healing keluar itu kan piknik itu merupakan ibadah. Nah uang yang kita keluarkan untuk membeli Pertamax, membeli Pertalite itu termasuk infak level yang kedua setelah Bapak memberi uang untuk anggota keluarga. Jadi uang ini termasuk level yang kedua untuk kendaraan itu kan Pak ya. Itu. Lan? Alhamdulillah insya Allah Pak ya. Itu Pak. Kendaraan kan pakai ke sini nanti agak siang sedikit Pak ya ke mana itu ke Jalan Cendana. Siang sedikit ke Dago Resort. Siang sedikit sorenya langsung ke Arca Manik. Pulangkan ke rumah. Cukup ku 100.000 kan gitu Pak ya. Cukup gitu Pak.
Nah itulah tentang bab infak dan sodakoh. Jadi ada sodakoh yang tahu sodakoh sunat, ya, uang ada, kesempatan juga ada, tapi kita tidak memasukkan ke dalam kenceleng, itu tidak akan berdosa. Kita punya pahala di tempat yang lainnya. Nah yang kedua, sodakoh wajib, Pak. Sodakoh wajib, ya. Ada dua macam. Yang pertama, sodakoh wajib ditentukan jumlah dan waktu, namanya zakat. Boleh nggak sekarang kita zakat fitrah? Tukaci, Pak. Kenapa tidak boleh? Bukan waktunya. Fungsi zakat fitrah itu adalah yang pertama, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin dan membersihkan orang yang saum dari perbuatan yang dapat menghilangkan pahala saum, tah dengan zakat fitrah. Saya karena merasa ketika saum banyak perbuatan yang menyimpang, misalnya Pak ya, banyak perbuatan berkata bohong, ketika berjanji banyak yang diingkari, ketika punya amanat tidak sempurnakan, ke bulan Ramadan teh, saya baru menyadari, angke mah fitrah teh moal 2,5 kilo, erek 10 kilo, boleh tidak? Halo, boleh tidak? Boleh, tapi bari gideg boleh nate. Boleh tidak? Boleh. Nah, beri gidegnya. Boleh tidak, Pak? Saya zakat fitrahna moal 2,5 kilo, tidakkan 1 so. Kalau uang moal 32.500 tapi rek 100.000, boleh tidak? Boleh. Kok ini masjidnya sama tapi beda jawabannya, kenapa? Kang Keng tuh, Kang. Minum dulu ya. Bapak Ibu berpikir saya minum dulu, Pak ya. Ini doa mukmin pada kesini, kenapa kesini, Pak? Ini kan bukan bagian Bapak di sini, bukan. Baju juga kan orang mukmin. Harusnya nggak boleh kesini, kan? Ini HTBA Len? Alhamdulillah, itulah jawaban yang smart gitu kan, yang cerdas seperti itu, Pak ya. Iya, memangnya ini masjid milik siapa gitu kan? Ini kan wakaf gitu kan, Pak ya. Kita makmurkan bersama. Saya akan ulangi. Sedekah wajib ada dua macam. Yang pertama, ditentukan jumlah dan waktu, namanya zakat. Itu yang pertama saja dulu, Pak ya. Namanya zakat. Zakat ialah sedekah wajib yang ditentukan jumlah dan waktu. Kapan waktunya? Oh ini berapa jumlahnya? Sekian. Itu zakat namanya. Contoh zakat fitrah. Zakat fitrah jelas merupakan sedekah wajib ditentukan jumlah dan waktu. Yang pertama, kapan waktunya? Oh, waktunya itu adalah pada tanggal 1 Syawal. Setelah sholat subuh dan sebelum orang-orang berangkat ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat sunat Idul Fitri secara berjamaah. Itu kan waktunya. Nah, berapa jumlahnya? Nabi menjelaskan kepada para sahabat 1 so. 1 so di kita kurang lebih 2,5 kilo. Kalau diuangkan ya bergantung berapa jumlah beras, Pak ya. Kalau kemarin berapa? 32.500. Nah, karena seseorang, bukan sayanya bisi Bapak eta Pak Ustaz piraku ngawadul wae tah ya. Seseorang merasa apa? Ketika dia itu sedang saum banyak perbuatan yang menyimpang. Ketika berucap banyak bohongnya, ketika berjanji banyak diingkari, itu ketika bulan Ramadan. Sementara itu zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan orang yang saum dari ucapan-ucapan yang tidak benar. Karena merasa banyak salahnya ketika saum, maka dia berpikir, saya fitrah mual 1 so. Saya berfitrah tidak akan 2,5 kilo, tapi 10 kilo dengan uang 100.000. Boleh tidak? Tidak boleh, Pak. Tegas gitu, harus jelas. Boleh tidak? Boleh. Tidak, unggul gitu kan? Ya karena mungkin ada agak bingung, Pak ya. Agak bingung kan gitu. Tidak, Pak. Tidak boleh. Tapi kudu sakit ya tamah, Pak. Ya, tetap kudu sakit, Pak.
Karena zakat merupakan ibadah yang bersifat mahdoh kan gitu Pak ya. Tidak ada perubahan sedikit pun Pak. Nah yang kedua Pak, yang kedua, sedekah wajib jumlah dan waktunya tidak ditentukan. Jumlahnya terserah, kapan waktunya terserah, namanya infak namanya. Jadi zakat dan infak itu sama-sama sedekah wajib. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya itu kalau zakat jumlah dan waktunya telah ditentukan, sementara infak jumlah dan waktunya tidak ditentukan. Kumaha manehna eta mah, Pak? Kumaha manehna? Ya. Nah, oleh karena itu, untuk bab zakat telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Secara global, zakat kan dua macam. Yang pertama, zakatul fitri, dan yang kedua, zakatul mal. Zakat fitrah dan zakat harta, atau zakat mal. Nah, ini zakat fitrah, zakat mal merupakan sedekah wajib karena jumlah dan waktunya sudah ditentukan gitu Pak ya. Nah, apa saja yang termasuk zakat itu? Dalam beberapa keterangan yang saya baca, baik Quran maupun hadis Nabi, itu ada 6 semuanya, Pak. Ada 6 macam. Yang pertama, zakat harta simpanan, Pak ya. Kata Rasul, jangan kau menyimpan harta karena akan habis dimakan oleh zakat. Habis, Pak. Bapak nyimpan harta, disimpan bukan namahan. Akan habis dimakan oleh zakat, kata Rasul. Yang kedua, zakat perhiasan. Berapapun jumlah logam mulia yang ibu pakai, yang ibu beli sebelum digunakan, maka bayarkan zakatnya. Itu 1 kali seumur hidup. Sekali kan? Ya. Statusnya apa? Dia sebagai zakat, sebagai harta perhiasan. Dan jarang dipakai, terserah. Anu pokoknya emas atau perak, tidak termasuk pirus, tidak termasuk bacan, tidak termasuk intan, berlian, dan permata. Itu walaupun logam mulia, tapi tidak diwajibkan untuk dibayarkan zakatnya. Itu hanya 2 macam, emas dan perak. Itu Pak. Tidak ada batasan nisab dan haul, tidak ada. Itu batasannya haul dan nisab untuk harta simpanan, Pak. Ya. Misal begini, Pak ya. Kita punya uang, ini punya uang disimpan di bank atau disimpan dina box ya, disimpan di rumah gitu kan. Kenapa nggak simpan di bank? Asna sieun aya ada nu hacker ke bankna ke cokot kan sampai banyak orang yang sakit karena suatu bank ada yang di hacker sampai tidak bisa dicairkan uangnya. Mending simpan di imah. Amun kahuruan koma imana bakal beak sana kabeh gitu kan. Atau dipauk sama ku bangsat. Wah sampai jadi pikiran paknya gering kan ku duit nanti gitu kan. Nah, itu harus dicatat. Tanggal berapa, bulan berapa saya menyimpan uang. Apabila jumlahnya, Pak ya, itu nisabnya ada beberapa versi. Yang pertama menggunakan dengan kata-kata 80 gram emas, ada yang 85, ada yang 90. Ada 95 gram emas itu merupakan nisabnya. Kalau dinarnya kurang lebih 20 dinar, kalau dirhamnya 200, Pak ya. 200 dirham, kalau dinarnya 20 dinar, kalau diemaskan kurang lebih 90 gram emas. Itu merupakan persamaannya. Jadi kalau Bapak Ibu menyimpan uang, kalau dibalanyakan karena emas baru menang 70 gram, belum kena wajib zakat, walaupun tos 1 tahun, karena belum mencapai nisab yang tadi. Atau Bapak Ibu menyimpan kendaraan, apa niatnya? Invest. Ya. Invest itu niatnya. Bapak pernah nggak jalan-jalan ke sana ke Ciparai, itu simpang 3 belok kiri, Pak ya, ke Ciparai ke sana terus. Nah di sana ketika ada belokan ada jalannya ke atas, Pak ya. Nah itu kan ada tambang di sana, ada tambang. Kurang lebih di sana ada 25 hektar itu milik saya di sana, Pak ya. Itu milik saya, kata yang punyanya. Pak Haji kenapa tertawa Pak Haji? Iya, itu punya saya, kata siapa?
kata yang punyanya, Pak ya. Nah, itu, Pak. Kumaha Bu kayak ngaleut lagunya ada ruas ya kan. Betul. Nah. Barang tambang tersebut, Pak ya, ketika dia menghasilkan, maka orang yang punyanya itu wajib zakat atau wajib berinfak? Zakat. Itu wajib zakat. Namanya zakat barang pertambangan. Kalau dia membelinya dengan niat investasi, disimpan di sana, Pak. Teu digarap, Pak ya, teu dihancurkeun batu-batuna, tidak dijual tuh tanah yang merahnya, dibiarkan investasi. Maka orang yang tadi berkewajiban untuk zakat harta simpanan karena yakin lahan yang tadi lebih dari 90 gram emasun kalau karena emaskeun. Nah, ketika itu mengolahnya, Pak, kenapa dulu tidak diolah di sana, dibiarkan oleh orang yang punyanya? Karena pada saat itu Bapak Bupati di saat Pak Obar keneh itu kan surat izin untuk pengabom nanti belum diterbitkan itu kan. Karena harus bayar 125 juta katanya gitu kan untuk izin ngahancurkeun eta bukit teh kan gitu, Pak. Diantep cenah heula ayeuna mah gitu kan sebagai investasi. Ya saya bilang itu Pak Haji wajib zakat kata saya. Zakat naon itu kan investasi gitu kan disimpan. Karena teu zakat cenah kumaha moal tiasa itu kan. Maka jangan lamun teu zakat kumaha carana nggak bisa gitu kan. Kalau diinvestasikan tetap kena zakat sebagai harta simpanan. Sekarang digarap, diperjualbelikan kena zakat apa? Barang tambang nantinya gitu kan. Nah, dari hasil tambang yang tadi, Pak ya, saya sebagai pedagang. Pedagang apa? Saya menjual beli tanah urugan yang tadi kepada pengembang, misalnya pengembang Podomoro misalnya teh. Dijual ku saya teh, Pak. Ya. Saya membeli dari orang yang punya tambang yang tadi, satrikna aya 5 kubik, saya bayar 200.000 misalnya teh. Dijual kepada Pak Api pengembang Podomoro 500.000. Saya zakatnya zakat apa? Zakat dagang itu. Orang yang punya tambang zakat pertambangan berapa zakatnya? 20%. Saya zakatnya 2,5% sebagai pedagang kan gitu, Pak ya. Itu semua ada aturannya. Allah sudah menentukan ya. Di yang pertama zakat harta simpanan ya. Pak Haji Ajat punya motor Harley ya tahun 65 X Soekarno kan ya. Masih ada nggak itu motor itu Harley? Itu disimpan ya Pak, di simutan itu kan. Itu kalau diuangkan berapa miliar itu kan X Soekarno itu kan, Harley Davidson itu kan. Nah, disimpan ya masalah investasi. Itu wajib zakat Pak itu. Di sesuatu barang yang kita miliki dan tidak digunakan, ya, kita tidak menggunakannya, itu termasuk harta simpanan, termasuk al-kanzu kata Rasulullah itu wajib dibayarkan zakatnya setiap tahun 2,5%. Misalnya Bapak Ibu punya lahan, punya tanah di pinggir jalan, ya di pagar, kasih patok, ditulisan kan tanah milik Pak Haji A. Supendar misalnya itu kan tanah milik Pak Haji ya, tanah milik. Gajah jemurung jukut wah diantep Pak Haji eta dibangun akhirnya sana investasi itu wajib zakat. Invest kan bahasanya juga Pak, disimpan kan itu Pak ya. Nah, bisakah lahan yang tidak kena zakat? Bisa ketika diolah oleh kita, dimanfaatkan tah Pak lahan 1 hektar teh tuh ngejembrung di pelakan jagong, berarti Bapak yang teh bertindak sebagai seorang penanam jagong, petani jagong. Sekarang dia berkewajiban zakat apa? Zakat pertanian. Itu bukan lagi harta simpanan, tapi dia menjadi lahan perkebunan. Maka kena zakat, kewajiban zakat itu juga apabila hasil panennya di atas 5 wasak, kurang lebih 7,5 kintal. Di bawah itu tidak ada kewajiban untuk membayarkan zakat. Ketika dipanen,
ternyata menghasilkan gitu kan, menghasilkan jagung teh sekitar 1 ton, bayar zakatnya 10%, ya, 10%. Itu Pak. Jadi yang pertama ada zakat harta simpanan, yang kedua zakat perhiasan, ini mah tidak ada nisab, tapi sekali seumur hidup. Harta simpanan zakatnya per tahun zakatnya. Nah, yang ketiga zakat dagang, ya. Itu dagang dilihat dari modal, bukan dari laba plus modal, bukan, tapi dari modal. Berapapun modalnya, maka zakatnya kita bayarkan, kita keluarkan. Jumlahnya sama 2,5%. Sabarata Pak? Jadi teh harta simpanan, kemudian perhiasan, yang ketiga dagang, yang keempat Pak, yang tadi kan barang tambang Pak ya, 20%. Yang kelima zakat tani dan zakat ternak. Itu kan tani yang tadi sudah saya sampaikan. Itu tani ada 2 macam, ada yang 5%, ada yang 10%. Itu yang 5% apabila tanaman tersebut membutuhkan air, ternyata hujan pun tidak turun, maka petani yang tadi membeli peralatan untuk menarik air, maka zakatnya 5%, tidak 10%. Namun bagi petani yang membutuhkan air dan hujannya teratur dari langit, maka zakatnya 10%, Pak ya. Nah, pertanian sekarang peternakan yang terakhirnya itu ternak, itu tidak semuanya. Yang ada hanya sekitar ternak kambing dan yang sejenisnya, kemudian sapi yang sejenisnya. Adapun ternak cacing, kemudian ternak ulat sutra, itu tidak ada keterangannya. Atau ternak itik, itu pun tidak ada. Atau ternak harimau, tidak ada, apa ya? Orang misalnya ternak harimau sana zakat ka manakeun di sana hiji lepaskeun di masjid beak nanti gamahnya dileg-leg kuku harimau kan gitu Pak ya. Nah, Pak, kata Nabi kan begini, jangan kamu menyatukan barang yang berpisah karena takut oleh zakat. Itu Nabi kan melarang. Dan juga kamu tidak boleh memisahkan barang karena takut oleh zakat. Jadi yang pertama, tidak boleh menyatukan yang asalnya terpisah. Yang kedua, tidak boleh memisahkan yang asalnya bersatu. Kenapa? Karena kamu takut oleh zakat. Contohnya begini, Nabi menyabdakan, kamu tidak boleh menyatukan barang yang terpisah karena takut oleh zakat. Contohnya tentang ternak kambing. Itu kambing 40 ekor, zakatnya 1 sampai 120 ekor kambing, Pak ya. Saya punya kambing 40, sabar zakatnya 1. 60 1. Itu Pak Haji Api punya kambing 50, berapa zakatnya? 1. 40 zakatnya 1. Bapak ini punya kambing 120, berapa zakatnya? 1. Sabadami jeung Pak Haji Apip. Pak Haji lah orang hijikeun we. Nu Pak Haji kan 50, nu abdi 40. Berapa jumlahnya? 80. Berapa zakatnya? 1. Bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Allah Maha tahu kok. Oh, kamu kenapa menyatukan kambing yang tadi karena takut oleh zakat biar ringan. Demikian pula tidak boleh memisahkan barang yang bersatu karena takut oleh zakat. Punya uang 150 juta dipisah-pisah. Di bank ieu 40 juta, di bank ieu 40, di bank ieu dipisah-pisah. Kenapa dipisah-pisah? Ngaranna teu kapanggih. Sama, Allah Maha mengetahui, Pak ya. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari sedekah wajib, ditentukan jumlah dan waktu, namanya zakat. Sedekah wajib jumlah dan waktunya tidak ditentukan, namanya infak. Jadi zakat dan infak sama-sama sedekah wajib. Itu Pak, di Bulughul Maram tidak ada yang barusan saya sampaikan, tidak ada, Pak ya. Nah, di hadis ini nomor 650 tentang babu sodakoti tatawu, bab sodakoh tatawu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani penyusun kitab ini menulis hadis yang cukup panjang, tapi beliau meringkas, ya. Hanya dicantumkan bagian yang terakhir.
yang pertama dan yang terakhir. Kalimat yang pertama, Nabi bersabda, sab'atun yudiluhumullahu bidilihi yaumaladila ila diluh. Ada 7 golongan, kata Rasulullah, yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang tidak akan ada naungan kecuali naungan milik siapa? Milik Allah. Allah akan memberikan kepada 7 golongan, Pak. Ketika orang-orang ada di alam mahsyar, Pak ya, matahari mendekat kepada manusia, kepada mereka, berapa jaraknya? Dalam hadis Nabi menyatakan itu jaraknya sekitar 1 atau 2 mil, jarak antara alam mahsyar dengan matahari. Panas semua, Pak. Itu 2 mil berapa kilo? Ukuran dunia ya, apakah ini mil merupakan ukuran kita atau ukuran merupakan batas pandang yang tak terhingga? Perawi pun merasa ragu. Ya kita ambil saja itu mil merupakan batas di dunia, Pak ya. Itu 1 mil sama dengan 1,67 km. Urang buleutkeun 1,7. Urang buleutkeun 2 kilo tong kagok. Berarti kalau opat 2 mil berapa kilo? 4 kilo, Pak. Eta 4 kilo teh jarak daya kolot buah batu, Pak eta teh. Sok ke Bapak ukur engke pulang dari sini. Ya, mun teu percaya karena sepeda aya pan sepeda make kilometer sakeun kana bos saya ku Bapak oh nya cenah leuwih saeutik leuwih saeutik teu naon nya gitu Pak ya. Nah, panas semua Pak, bukan panas semuanya. Kita bandingkan dengan yang sekarang. Itu jarak yang sekarang, ada orang yang mengatakan jarak antara matahari dengan bumi itu, yang mengatakan yang pertama 152 juta kilometer. Versi yang kedua menyatakan 148,6 kilometer antara jaraknya bumi dengan matahari. Ternyata terasa panas. Apalagi nanti di alam mahsyar. Tapi berbeda. Matahari nanti akan tampil pada hari kiamat tidak memberikan manfaat kepada orang-orang, tidak. Kalau sekarang kan besar manfaatnya. Ada ibu yang melahirkan anaknya popoknya pada basah dijemur baka kering. Ada orang yang kerjanya bikin ranginang, bikin macam-macam gorengan dijemur akan kering. Kan gitu Pak ya. Tukang es ngerasa bahagia ketika panas gitu kan Pak ya. Tapi nanti pada hari kiamat apa manfaat matahari? Tidak ada. Itu matahari merupakan alat yang dipergunakan untuk mengajab orang-orang di alam mahsyar. 7 golongan akan diselamatkan kata Rasulullah. Nah, siapa di antaranya? Nah, di kitab ini dinyatakan bahwa wafihi pada hadis tersebut kata kitab Bulughul Maram ini, rajulun tasaddaqo bi shadaqatin paha. Seseorang yang bersodakoh dengan suatu sodakoh, paha dia menyembunyikannya. Nah, Nabi memberikan analogi seakan-akan tangan yang kiri tidak mengetahui kepada apa yang diinfakkan oleh tangan yang kanannya. Itu yang merupakan bahasa kiasan. Bukan begini kita berinfak yang kiri karena tonggongkeun, ieu asupkeun kaca. Bukan begitu. Bukan begitu maksudnya, ya. Juga ada orang yang ketika kenceng lewat ngodok saku, ieu kenceng ditutupan kuno tutupan. Mereka rapat tutupan. Kenapa sampai rapat? Tuh daerah atuh dang saeutik gitu kan. Mata bunyi ditutupan kuno kieu. Kenapa mesti begini? Pak atau saya plus masukkan ke sana. Meni ria cenah. Kata siapa ria? Allah kan menjelaskan, apapun yang kamu sedekahkan, yang kamu infakkan, kamu nyatakan, kamu sembunyikan itu kan baik dua-duanya. Ya. Eta mah sebenarnya meni saya infak nanti meni susu rumputan dah yang kapuji eta nu dua ka manu kitu justru upaya. Dah yang kapuji teh kan gitu, Pak, ya. Infak atau sedekah yang kita lahirkan, yang kita nyatakan, yang kita sembunyikan, Allah Maha mengetahui. Allah Maha tahu. Kita berinfak umumkeun. Ceuk nu infak teh ka panitia umumkeun. Nah, senapa umumkeun pokona mah kitu kan. Diumumkeun ku panitia teh. Bapak dan Ibu para jamaah, alhamdulillah pada saat ini panitia telah menerima titipan sedekah atau infak dari Pak Haji saha? Kan? Pak Haji siapa? Dari Pak Haji
Pak Haji Uwa. Loh kenapa jadi Uwa saya ya? Jadi Uwa, kau jadi Uwa. Tapi tidak mengapalah jadi Uwa ya. Jadi Uwa. Dari Pak Haji Akang lah di Pak Haji yang supendar sebesar 10 juta ya, kita doakan semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Panitia disuruh ku Pak Haji yang pikeun ngumumkeun. Apakah kita langsung menjudge beliau ria? Nggak bisa, tidak bisa. Beliau punya niat lain. Karena melihat ada di depan sana orang yang lebih hebat, orang yang berharta, sugane atau eraheun. Dia mampu berimpak lebih besar dibandingkan dengan saya, kan gitu, Pak. Ada lagi orang yang berimpak, sodako ngaharewas, Pak tong diumumkeunnya. Nah, cekapet ti hamba Allah. Dalam hatinya muncul hayang kapuji ku panitia, oh si bapak eta mah meuni di hamba Allah, cenah kitu kan. Sampai ke dalam kurung, dari hamba Allah dalam kurung Wasaipudin. Itu nuria kan gitu, Pak ya. Engkau hamba Allah tapi dalam kurung. Kenapa mesti pakai dalam kurung kan gitu, Pak ya. Nah, Pak, kalau orang bersodako berinfak seperti itu gayanya, maka nanti pada hari kiamat tidak mungkin dia dapat perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Ya. Di hadis ini kata Rasulullah, wa rajulun tasaddaqo bi shadaqatin paha hatta la ta'lama shimaluhu matunfiku yaminuhu. Seseorang bersedekah dengan sesuatu sedekah, dia menyembunyikan dalam arti apa? Ikhlas karena Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun niat ingin dipuji oleh orang lain, tidak ada. Aku berinfak, aku bersedekah agar menjadi kebaikan nanti pada hari kiamat bagiku dari Allah yang Maha Kuasa. Sekarang sepanas apapun, Pak ya, orang bisa masuk ke rumah tinggal di-on-kan AC-nya. Di jalanan begitu macetnya, dia punya mobil yang memadai, tinggal hidupkan AC-nya bakal beres, Pak. Di luar sana panasnya begitu kuat, kita bisa berteduh di bawah pohon yang rindang, segarkan nanti di alam masyarakat. Enggak ada satupun tempat yang bisa jadikan untuk bernaung kita, kecuali apa? Sedekah yang kita berikan. Maka besar kecilnya sedekah yang kita berikan fisabilillah atau infak yang tadi itu kan memberikan besar kecilnya manfaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Jangan kita bersedekah dengan niat bernilai dunia, jangan. Tapi harapkanlah cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, saya masih kelihatan nggak, Pak? Masih kelihatan nggak? Atau masih sudah kecil saya? Redup kan, Pak ya? Kecil, langsung tidak ada kan? Gelap alam dunia ini kan? Tapi masih nampak nggak saya sekarang? Masih nampak. Berarti Bapak Ibu belum ngantuk kalau begitu ya. Karena belum ngantuk, kita lanjutkan saja atau sudah saja? Iya, Bapak dan Ibu sudah 6:30, Pak ya. 6:30 udah lebih. 5:30 ya. 5:30 bukan 5:30. Jadi saya yang ngantuk kalau begitu, bukan Bapak dan Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena kalau melebihi dari pukul 6 nanti Bapak DKM Al-Mumin akan protes kepada saya nanti. Kenapa Pak Ustadz di sini mas sampai jam 6, kalau di sana hanya 40 menit kita diproteskan nanti. Jadi biar sama apa waktunya, maka dicukupkan sampai di sini. Karena ini merupakan mengisi kekosongan dari orang ustadz yang bertugas untuk melaksanakan kajian di masjid ini. Nah, sebelum diakhiri barangkali ada yang ditanyakan, silahkan kalau ada. Tosenya, jadi biar Bapak yang makan nikmat gitu kan, juga saya ikhlas menjawabnya gitu kan, karena ada yang makan, ada yang bicara kan. Maka ini kajian dicukupkan sampai di sini, dan juga kan ini merupakan pertemuan yang pertama dan yang terakhir di waktu subuh. Di waktu subuh ingat, Pak ya. Saya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkesan, ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga sedekah yang kita berikan selama ini Allah benar-benar mencatatnya, menerimanya dengan tangan kanannya, dan menjadikan nilai yang positif buat kita nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.